Sebelum kami ke penasehat yang terakhir ini, ada satu pantun. Naik perahu sambil makan pisang. Makan pisang enak rasanya. Lainlah dulu, lainlah sekarang. Parbi yang sekarang boleh dapat dipercaya. Dibawa ke dalam Bapak Charlie Willy Hutasoid yang malam ini makin kayak itu tengok. Gak tahu kenapa, antara gemas, mungkin karena malam seperti ini malam yang sangat langka. Apalagi penasehat yang berikut ini khusus kami pulangkan. Kita pulangkan ya dong. Kami pulangkan dari Singapura. Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SH. Pertama-tama saya minta maaf karena saya terlambat. Memang saya salah tadinya besok sebenarnya saya harus pulang ke Jakarta. Saya komunikasi dengan Norman. Saya pikir memang acaranya Selasa, baru tadi siang ya. Tadi siang komunikasi akhirnya harus berarti saya cepat-cepat kayak dapat sore tadi. Jadi enggak. Pertama saya ucapkan selamat kepada Ketua Parbi karena mau menjadi ketua. Yang kedua, saya kagum beraninya dia menjadi ketua. Ngeri jadi ketua Parbi ini. Bayangkan saya memimpin Parbi udah puluhan tahun. Selalu organisasi apapun pasti tujuannya untuk mempersatukan anggotanya. Tetapi dalam banyak hal kenyataannya 70% kesatuan itu bisa akhirnya menjadi memisahkan. Saya katakan ini seperti kami Perani. Saya bentuk Perani tahun 2005, diakui secara internasional maupun secara nasional di dunia. Tapi akhirnya juga terjadi perpecahan. Dan perpecahan itu gak ada gara-gara orang di luar Batak. Semuanya karena orang Batak juga yang pecah. 3 Perani, 3 ketuanya semua orang Batak. Itu sebabnya saya bilang berani banget nih Pak Ketua kita ini mau menjadi Ketua Parbi. Jadi kita harus support juga, betul kita harus juga. Saya katakan begitu karena memang risiko pasti banyak akan diambil oleh seorang ketua. Ya, saya sendiri pun datang ke sini terus terang aja mikir-mikir juga kemarin. Karena memang sebelum pergantian saya memang adalah penasehat Parbi. Sedangkan semua anggota Parbi, ya, baik yang ada sekarang maupun tidak ada sekarang, baik penyanyi maupun cipta sejak dari puluhan tahun yang lalu, semua kawan. Tetapi dengan keadaan seperti ini jangan sampai pula jadi kawan hilang gara-gara ada Parbi ini. Jadi saya kesini, saya datang ke Parbi, bukan kepada ketua, bukan kepada penasehat, bukan kepada hanya anggota, tapi kepada Parbi. Jadi kalau kepada Parbi ini kan organisasi profesi. Kalau ada tempat di sana orang bernyanyi, ya tentu kita harus dukung. Tapi sebagai organisasi profesi, ini kita muncul di sini, tentunya kita harus siap sekali. Ya. Jadi saya salut perhatian kepada ketua Parbi sekarang yang mau menjadi ketua. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi Parbi berikutnya. Bukan tidak mungkin. Peradi dulu saya bangun
itu waktu saya ajak orang nggak ada yang mau. Ibarat gadis kecil ingusan, walaupun macu memang cantik tapi kotor, masih belum tahu apa-apa. Kita ajak ikut nggak ada yang mau. Tapi sudah besar, secara internasional diakui di dunia, hampir seluruh dunia. Kita bisa berkomunikasi dengan World Association di seluruh dunia. Akhirnya banyak orang melamar. Si gadis kecil tadi yang ingusan itu, ketika lamarannya ditolak, terjadilah perpecahan. Ada yang memang memilih perempuan yang lain, ada juga yang memaksa agar perempuan yang cantik tadi itu menjadi istrinya. Ketika tidak mau, tetap dia bilang itu istriku, walaupun sudah milih orang lain. Nah, maksud saya nggak panjang-panjang karena tadi sudah banyak yang berbicara. Harapan saya, mudah-mudahan kita ini betul-betul bisa datang ke Parbi ini dengan kepentingan bersama. Karena nggak mungkin sebenarnya kepentingan itu disatukan. Tapi bagaimana caranya menyatukan? Saya nggak yakin kita punya kepentingan yang sama di sini. Ada yang datang dengan kepentingan A, ada yang datang dengan kepentingan B, ada yang datang dengan kepentingan C. Nah, ketika kepentingannya tidak terpenuhi, takutnya kecewa. Nah, oleh karena itu, yang penting untuk kita adalah ketika kita masuk ke Parbi, maka kita harus sadar sebagian hak-hak kita itu telah hilang, diambil oleh Parbi karena ada peraturannya. Tunduk kepada anggaran dasar, tunduk kepada anggaran rumah tangga, meskipun itu tidak sesuai dengan kepentingan saya. Jadi ketika kepentingan kita berbenturan dengan kepentingan Parbi, maka bukan Parbi yang harus tunduk, tapi kita yang harus tunduk dan menyerah kepada kepentingan Parbi. Ini kuncinya. Melihat pada itu masih pada roha bantu. Dan selalu harus tegak lurus. Kalau saya mengambil posisi Parbi, tegak lurus pada ketua saya. Jangan metu-metu. Kalau saya tidak suka, ya saya keluar. Tapi sekali kita di Parbi, tegak lurus. Jangan kita menjadi orang yang mempersulit ketua, tapi orang yang harus membackup ketua melakukan apapun. Ada pepatah kita selalu saya bilang sama kawan saya, kalau ada teman yang mengalami suatu kesulitan, ya kalau boleh kita bantu. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan kita ikut pukuli. Dan kalau memang juga kita tidak ikut pukuli, ya minimal kita diam. Diam saja itu sudah menjadi bantuan. Tapi jangan pula kita ikut membuat suasana menjadi ricuh. Semua orang yang ada di sini punya price, punya harga. Ada yang berkontribusi dengan pikirannya, ada yang berkontribusi dengan bantuan-bantuannya, ada yang berkontribusi dengan uangnya, ada yang berkontribusi dengan hatinya. Tapi ada juga orang yang datang diam saja, itu juga kontribusi. Harus dihargai dan dihormati. Karena dia datang pun itu bukan tidak mudah. Dia menyiapkan waktunya, dia harus menyetrika bajunya, membayar uang taksinya, dan dia datang miskin tidak melakukan apa-apa. Itu juga sudah ada harganya. Jadi kalau itu menjadi pedoman kita, maka kita akan selalu menghargai siapapun yang ada bersama kita. Siapapun dia. Jadi kadang-kadang dia bilang, "Aku jauh kamu dalam itu." Karena semua punya harga, semua punya kontribusi dengan apa yang dimilikinya masing-masing. Nah, itu aja pesan saya buat kita semua. Mudah-mudahan Parbi tetap jaya, kita rukun terus dan tidak ada Parbi yang lain. Dan saya bangga karena sekarang sudah ada cabang-cabang lain katanya kan. Nah, pertama mendirikan itu sulit. Tapi lebih sulit mengembangkan. Lebih sulit lagi kalau sudah kembang,
mempertahankan. Ini lebih sulit lagi. Jadi sekarang kan mulai sudah berdiri, sekarang sudah mengembangkan, ada di Medan katanya kan, ada di Jawa Barat. Nah ini masih di tahap kita di sini. Suatu saat kalau sudah berhasil, maka mempertahankannya. Ini tugas kita bersama. Ya. Inilah ikrar kita malam ini. Ikrar kita, jangan sampai kita merasa hebat sendiri, jangan merasa bahwa teman tidak ada kontribusi. Semua yang hadir di sini dengan apapun punya kontribusi dan punya andil dalam Parbi ini. Gitu ya. Jadi salam buat kita semua. Terima kasih.